Namanya Bapak Soeharto. Ya, dia adalah presiden kedua kita. Pergeseran kepemimpinan di tahun 1966 menjadi wadah baru untuk menata kembali bangsa Indonesia. Jenderal Soeharto melakukan segala upaya dengan perencanaan yang sangat matang. Salah satunya adalah dengan membentuk Kabinet Ampera yang mempunyai tugas utama yaitu menciptakan stabilitas ekonomi serta politik. Pengimplementasian gagasan tersebut berangsur-angsur dimulai dari rencana pembangunan 5 tahun, swasembada beras, pemerataan kesejahteraan penduduk, sampai menata kembali politik luar negeri. Namun, pada kenyataannya, tidak semua hal selalu berjalan mulus. Begitu pula yang terjadi pada Orde Baru. Banyak masalah yang timbul, mulai dari pembangunan yang tidak merata, kesenjangan antar daerah, maraknya korupsi kolusi dan nepotisme. Ditambah lagi, kritik masyarakat dibungkam, oposisi diharamkan, serta kebebasan pers dibataskan. Menurut Plato, dalam karyanya yang berjudul The Republic, menyebutkan bahwa sebuah pemerintahan diumpamakan seperti sifat manusia. Salah satu unsur penting yang menyokong sifat tersebut ialah sistem ketatanegaraan suatu pemerintahan. Lalu, sebenarnya bagaimana sistem pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto? Coba kita tanya pendapat teman-temanku. Hai semua, mau tanya dong, bagaimana pendapat kalian mengenai sistem ketatanegaraan dalam pemerintahan Orde Baru? Menurut aku, sistem ketatanegaraan dalam masa Orde Baru itu cukup unik. Mungkin keunikannya bisa kita lihat pada awal mula Bapak Soeharto memegang kekuasaannya dalam masa Orde Baru. Lalu, di mana letak keunikannya? Uniknya karena selama ini seorang kepala negara diangkat melalui pemilihan. Jika negaranya menganut sistem demokrasi, penunjukan kalau otoriter, dan putra mahkota jika negaranya merupakan negara kerajaan. Nah, Soeharto diangkat hanya melalui selembar surat, di mana pelimpahan kekuasaan yang diberikan sama seperti kewenangan seorang kepala negara yang memiliki otoritas untuk mengatur tata kelola negara. Dengan surat itu, Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengelola tata kelola negara. Loh, kok bisa dikasih surat kayak gitu? Karena pada saat itu kondisi negara sangat kacau, serat kepentingan yang memaksa. Negara sangat tidak terkendali karena adanya gerakan G30 SPKI, sebuah gerakan yang masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, muncul tuduhan bahwa Presiden Soekarno turut mendalangi atau setidaknya mengetahui mengenai gerakan tersebut. Pada saat itulah Soeharto mendatangi Soekarno guna meminta arahan mengenai langkah apa yang harus ia lakukan. Terbitlah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang berisi keperintah Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Namun Soeharto tidak melaksanakan perintah Soekarno dan malah mengambil tindakan sendiri di luar perintah Soekarno. Soeharto mengambil alih jalur-jalur komunikasi dan mengatakan bahwa kini komando berada di tangannya berdasarkan Super Semar. Isi Super Semar itu apa? Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Soeharto mengambil berbagai improvisasi dengan kewenangan yang ia miliki. Soeharto sadar kondisi saat itu memberikannya peluang untuk menjadi pemimpin negara ini. Lalu, apa landasan hukum yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia? Ya, setelah itu MPRS mengambil sikap
Melihat kondisi saat itu, Soeharto telah memegang kendali dan menguasai hampir seluruh kewenangan-kewenangan ketatanegaraan, maka pada Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa. Soeharto, yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai Jenderal Bintang 4, diangkat sebagai pejabat presiden berdasarkan TAP MPRS nomor 33/1967. Kalau menurut aku juga unik sih, soalnya kita bisa lihat sistem pemerintahannya. Emang gimana sistem pemerintahannya? Kalau kita ngomongin sistem, sebenarnya sistem pemerintahan Orde Baru itu sama kayak Orde Lama, yakni pakai sistem presidensial. Cuma memang ada beberapa hal yang diubah dari pemerintahan Orde Baru karena pada Orde Lama dianggap hal-hal ini menyimpang. Salah satunya adalah dalam hal jabatan presiden. Hah? Emang perannya seperti apa? Jadi perannya itu kayak gini, presiden memegang posisi sentral dominan sebagai mandataris MPR. Selain itu juga, presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang paling tinggi. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Presiden juga saat itu memiliki hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada batasan mengenai masa jabatan dan tata cara pemberhentian presiden pada masa Orde Baru sampai dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Presiden yang aku tahu juga terdapat perbedaan pada MPR. Pada masa Orde Baru, MPR menyandang jabatan sebagai lembaga tertinggi negara dan sifatnya absolut. Dikarenakan statusnya tersebut, maka ada beberapa kewenangan MPR yang tidak sama seperti MPR kita saat ini. Contohnya seperti membuat garis besar haluan negara atau GBHN dan mengangkat presiden. Nah, ya setuju sama Egy. Terus juga mau nambah tentang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Apa itu DPA? Emang perannya bagaimana pada masa Orde Baru? Nah, jadi DPA ini atau Dewan Pertimbangan Agung ini adalah jabatan yang sebenarnya keberadaannya sudah ada sejak zaman Orde Lama. Tugas satu fungsinya itu buat ngasih masukan atau ngasih nasihat kepada presiden. Nah, uniknya itu walaupun secara teknis karena tugasnya buat ngasih masukan ke presiden, jabatan ini termasuk salah satu jabatan tertinggi di negara. Karena Soeharto ini memang rada orangnya jarang menghiraukan. Selama Orde Baru, peran DPA itu minim banget karena jarang dihiraukan sama presiden. Oh, begitu. Thank you, Labib. Selain itu, aku juga mau nambahin contohnya dari struktur pemerintahan pada zaman Orde Baru mengenai perbedaan peran menteri pada zaman itu. Emang bagaimana perbedaan peran menterinya? Perbedaan peran menteri pada zaman Orde Baru itu ada di pertanggungjawabannya, karena pada masa ini para menteri sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan statusnya hanya sebagai pembantu presiden. Oh begitu, thank you Jess. Oh ya, aku baru ingat, sebenarnya ada kejadian yang interesting banget tentang Orde Baru mengenai sistem ketatanegaraannya. Emang apa, Livia? Tentang dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? Terus ceritanya gimana? Jadi, dui fungsi ABRI adalah sebuah doktrin peran ganda yang menempatkan ABRI sebagai tenaga militer dan tenaga sipil. Konsep ini pertama kali diusung oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam pidato Jalan Tengahnya yang memungkinkan ABRI untuk tidak hanya berperan sebagai kelengkapan negara, tetapi berwenang pula dalam mengeluarkan kebijakan publik dan politik. Penetrasi paham ini bermula dan tercermin dari sepertiga bangku kabinet dan parlemen yang diisi oleh tenaga militer pada masa itu. ABRI diposisikan sebagai dinamisator melalui program ABRI Masuk Desa yang Melayani, serta stabilitator melalui program kerja ABRI yang menjaga netralitas dari gejolak di tengah masyarakat. Legalisasi dari fungsi ABRI ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah dalam ketetapan MPR dan berbagai perundang-undangan. Sayangnya, kewenangan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada ABRI ini banyak disalahgunakan dan disimpangi melalui berbagai penyelewengan. Seperti misalnya pertama, pengembangan jabatan sipil yang dikaryakan dan ditunggangi dalam tanda kutip untuk memuluskan program internal Dewan. Yang kedua, tindakan represif, otoriter, dan juga dugaan penghilangan orang
oleh aparat militer bagi anggota masyarakat yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan rezim. Kemudian yang ketiga, pembentukan fraksi ABRI di parlemen yang tidak menyalurkan aspirasi rakyat serta tidak dikontrol dengan jelas oleh parlemen itu sendiri. Dan yang terakhir, praktik KKN yang sangat kental antara aparat ABRI dengan pejabat serta pengusaha yang berkuasa pada masa itu. Selanjutnya, melihat kekacauan tersebut, rasa gerah dan rasa marah masyarakat pun meletus dari aksi demonstrasi dan protes bersamaan dengan penggulingan Soeharto dari tahta kepresidenan di tahun 1998 karena dinilai telah melanggar hak dasar manusia dan juga menghancurkan roda pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya, dui fungsi ABRI dihapuskan oleh mantan Presiden Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid, baik secara regulatif maupun praktis, serta profesionalisme jabatan militer dikembalikan sebagaimana sesuai kodratnya di tahun 1999. Oh, begitu. Makasih, Livia. Oh iya, aku mau nambahin mengenai infrastruktur politik pada masa Orde Baru, khususnya mengenai partai politiknya. Memang bagaimana kondisi partai politiknya? Jadi, di akhir masa Orde Lama menuju Orde Baru, terjadi perpecahan partai politik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman. Hal tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintahan Orde Baru, sehingga diambillah kebijakan penggabungan partai politik atau dikenal juga sebagai fusi partai. Memang fusi partai politik tersebut didasarkan pada apa? Lalu bagaimana sistematika fusi partai politik tersebut? Fusi partai ini tidak didasarkan pada persamaan ideologi, tetapi lebih ke atas persamaan program. 9 partai politik yang terdapat di Indonesia disederhanakan menjadi 3 buah partai politik, antara lain PPP, PDI, serta Golkar. Kebijakan ini diambil pada tahun 1973, dan sejak saat itu pemilu selalu diikuti oleh hanya 3 buah partai. PPP merupakan gabungan dari NU, Perti, Parmusi, dan PSII, sedangkan PDI merupakan gabungan dari PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik Indonesia, serta Parkindo. Selain itu, terdapat juga Golkar yang tidak merupakan gabungan dari partai manapun. Memang, kebijakan ini dinilai dapat menciptakan kestabilan politik pada masa era Orde Baru. Tetapi, dapat dibilang partai politik tidak berperan dalam masa ini. Ditambah, Golkar yang selalu memenangkan pemilu, membuat PPP dan PDI kurang berperan dalam menjalankan pemerintahan. Oh, begitu. Thank you, Astrid. Rezim Orde Baru akan tetap meninggalkan sejarah serta rasa yang tak terlupakan bagi setiap orang. Perkara rasa tentunya merupakan hal yang bersifat subjektif bagi setiap orang. Beberapa orang akan berpendapat bahwa rasa tersebut baik, dan sisanya akan berpendapat sebaliknya. Nah, setelah kalian mencicipi Orde Baru, rasa apa yang membekas di hati kalian?